Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wala khawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Kepadanya kita memuji dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang maupun susah, dalam kondisi lapang maupun sempit, karena hanya miliknya lah segala puji itu. Bahkan kalaupun diri kita pribadi tidak memujinya, maka makhluk Allah yang di kolong langit ini senantiasa ada yang senantiasa memujinya. Maka mari kita senantiasa juga memuji kepadanya. Kepada Allah kita mohon karunia kebaikan, kepada Allah pula kita berlindung dari segala macam aktivitas perbuatan kejahatan, terutama dari perbuatan diri kita sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah, kita di kondisi saat ini, kondisi yang sudah zaman semakin teknologi, ilmu-ilmu pengetahuan sudah dibukakan oleh Allah SWT, digunakan untuk apapun kepentingan manusia. Ini kita hidup dalam serba ada pisau yang di sana ada dua mata pisau yang benar-benar tajam. Kalau kita salah menggunakan, maka nanti tentunya akan menjadi celaka. Oleh karena itulah di zaman yang sudah seperti ini, kita harus senantiasa ingat selalu panduan hidup kita, untuk apa kita ada ini. Dan sama yang berbahagia, apalagi besok ini Indonesia sudah memperingati kemerdekaannya. Ada sudah sekian puluh tahun merdeka. Pertanyaannya, apakah benar-benar diri pribadi kita sudah merdeka? Boleh jadi memang dulu ada penjajahan, dalam sejarah sudah dicatat. Kemudian banyak orang-orang pejuang-pejuang yang ingin hidupnya lepas dari penjajahan itu dan benar-benar sudah dikaruniai oleh Allah SWT. Nah, ini jam yang berbahagia, kita tinggal mengisinya. Aktivitas-aktivitas apa yang harus kita lakukan? Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita merujuk pada apapun yang di sana yang sudah kita yakini, yang harus benar-benar diimani oleh seorang yang menyatakan diri Islam atau orang yang disebut dengan Muslim, maka panduannya adalah kalamullah. Karena Allah membentuk, menjadikan manusia pasti diberikan panduan di zaman kapanpun. Di zaman saat ini otomatis yang berlaku adalah panduan hidup yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya memberikan arahan pada kita, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi ibadah kepadaku. Maka di dalam kehidupan yang seperti sekarang ini, mari kita benar-benar meningkatkan ibadah kita, takwa kita kepada Allah SWT dengan seluruh kekuatan tenaga kita. Allah juga berpesan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah dengan seluruh kekuatan tenaga.
Jamaah yang berbahagia, tugas kita adalah mengabdi kepadanya, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di sana kita benar-benar sudah diarahkan bahwa hidup ini tidak lain dalam pengabdian kepadanya. Nah, ini tentunya ada hal-hal yang harus benar-benar kita perhatikan. Apabila kita ingin sukses di dalam kehidupan ini, maka kita harus benar-benar membaca, kemudian sampai dengan memikirkan, memahami apa yang telah diturunkan tadi, kemudian melaksanakannya. Nah, jamaah yang berbahagia, di zaman kapanpun, zaman dulu 1000 tahun yang lalu ataupun nanti 1000 tahun yang akan datang, pasti ada orang-orang baru. Apapun yang diciptakan itu, baik jin dan manusia, pasti ada yang baru. Ketika sudah diciptakan seseorang yang baru tadi, Allah memberikan arahan pada kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Jadi setiap apapun di situ, dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, dilahirkan di situ dalam kondisi la ta'lamuna syai'a, dalam kondisi tidak mengetahui apapun. Kalian tidak mengetahui apapun. Ini berlaku terus menerus, sehingga zaman saat ini mungkin kita mengetahui, pasti ada yang baru yang belum mengetahui apa-apa. Kemudian di sana wa ja'ala lakum, Allah berkalam demikian, Allah berkalam, dan kemudian Allah menjadikan bagi kalian as-sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan hati akal fikiran, la'allakum tashkurun, agar supaya kalian bersyukur. Sehingga jamaah yang berbahagia, bersyukur dengan apapun anugerah yang Allah berikan pada kita. Ini tentunya dengan menggunakan segala fasilitas anugerah apapun ini adalah untuk ketaatan kepadanya. Sehingga ketika kita ada orang yang baru keluar, kita dulu juga sama keluar dari perut ibu itu tidak mengetahui apapun. Nah, di sana ada tugas-tugas penting yang Allah sudah berikan kepada siapapun di sana untuk menyampaikan kepada orang lain. Sehingga jamaah yang berbahagia, Allah memberikan arahan itu adalah ketika seseorang yang lain tahu, kemudian orang lain yang baru datang tadi, baru keluar dari perut ibunya, kemudian dia harus menerima dengan pendengarannya, penglihatannya, akal fikirannya, maka tentu ada sesuatu yang di sana menyampaikan. Maka Allah juga dalam firman yang lain, petunjuknya untuk kita semua, wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi thamanan qalila fabi'sa ma yasharun. Dan ingatlah ketika di sana akhadha telah mengambil Allah telah mengambil mitsaqan, janji, mengambil janji alladzina utul kitab, pada orang-orang yang telah diberi kitab, buku. Nah, jamaah yang berbahagia, ini Al-Quran sudah Allah turunkan, sudah menggantikan kitab-kitab yang dulu-dulu, yang nanti berlaku sampai kiamat, berlaku sampai akhir zaman. Maka yang disebut buku tadi, kitab tadi, otomatis kitab yang juga terakhir diturunkan. Siapapun yang orang yang sudah menerima kitab itu dulu diturunkan kepada Rasulullah, sudah sempurna, kemudian dicatat oleh sahabat-sahabat sampai akhirnya dibukukan, dikodifikasikan, yang sampai sekarang sudah bisa diamankan atau disimpan di apapun sana, alat-alat atau apapun disimpan itu secara internasional di bumi ini. 604 halaman 604 halaman dari buku itu, kitab itu. Ini apa janjinya? Mengambil janji apa? Lan tubayyinunnahu linnas,
agar supaya hendaklah kalian itu menyampaikan, menerangkan, membayankan ke seluruh manusia. Ini. Maka jamaah yang berbahagia, wala taktumuna, dan jangan menyembunyikannya. Berarti di sini ada tugas bagi siapapun yang sudah mempelajari, kemudian dia memahami Alkitab, buku Al-Quran Al-Karim ini, itu pun harus disebarkan ke seluruh manusia, disampaikan ke seluruh manusia, dan tidak boleh menyembunyikannya. Memang dulunya ayat ini adalah dikenakan untuk orang-orang yang diberi kitab yang dahulu-dahulu. Tapi sekali lagi bahwa zaman selalu sama. Ketika dulu ada orang yang diberi kitab, zamannya ketika Nabi Musa, Nabi Isa sudah disampaikan kepada kaumnya, tetapi mereka menyembunyikan. Akhirnya diganti yang sudah sempurna dan sudah sangat disempurnakan, yang tidak bisa diubah-ubah lagi. Maka itu janjinya adalah, perjanjiannya, siapapun yang sudah diberi diwarisi kitab itu, maka dia harus menjelaskan ke seluruh manusia dan jangan sampai menyembunyikan. Nah, tapi kenyataannya adalah fanabadhuhu wara'a dzurihim, lalu mereka melemparkannya di belakang punggungnya. Mereka melemparkan itu di belakang punggungnya, berarti tidak menghiraukan, bahkan dilempar berarti sudah tidak dipakai lagi. Wastaru bi, dan dia membarterkan, menukarkan, exchange dengan ayat tadi, dengan di buku tadi, thamanan qalila, dengan harga yang sangat sedikit, low price, harga yang sangat sedikit. Jadi jamaah yang berbahagia, dalam kondisi yang saat ini pun akan tetap sama. Ada orang yang berani menyembunyikan kebenaran dari kitab Allah itu untuk ditukar dengan uang, dengan harga yang sangat sedikit, atau mungkin harta atau mobil atau apapun, ataupun di sana uang yang nilainya sekian triliun dan sebagainya. Itu hanya sekedar dia menyembunyikan kebenaran, tidak mau menyampaikan kepada manusia yang lain. Karena pada dasarnya manusia dari awal tidak tahu apa-apa. Di setiap zaman selalu ada, maka tugas mereka yang paham berarti mengajarkan kepada manusia. Tetapi tadi rata-rata ada orang yang di sana melemparkan tugas itu ke belakang punggungnya, tidak lagi menyampaikan kepada manusia, malah dia menyembunyikannya. Tapi sama yasarun, maka itulah seburuk-buruk penukaran, exchangnya, penukaran barternya. Ini jamaah berbahagia, makanya kita sendiri saat ini dalam sebuah zaman memang sangat-sangat berat. Ada orang-orang baru, manusia-manusia baru yang semula tidak ngerti, di usianya yang sudah masuk ke dalam usia taklif, yang sudah kena beban sehingga dia termasuk mukallaf. Ini pun mereka enggan untuk tahu, diberitahu juga tidak mau. Nah, ini adalah tantangan untuk kita semua. Bagaimana kita bisa menyampaikan kepada manusia-manusia baru yang nantinya harus menerima beban tugas di bumi yang sudah mulai diciptakan tadi untuk mengabdi kepada Allah. Baik itu jin dan manusia sama saja, untuk mengabdi kepadanya. Sehingga jamaah yang berbahagia, makanya Allah memberikan beberapa keterangan kepada kita, petunjuk yang sangat-sangat jelas. Ini kita bisa membacanya, kita bisa kalau sekarang mengunduhnya. Kalau mungkin di rumah kita tidak ada kertasnya, ternyata sekarang zamannya sudah ganti zaman kaca. Zaman kaca, kemudian di sana data-data bisa masuk tanpa ada apa-apa, ada melewati gelombang dan sebagainya. Nah, ini semuanya Allah yang memberikan, Allah yang punya. Maka itu benar-benar harus kita manfaatkan juga. Ini jamaah yang berbahagia. Maka dulu ketika awal itu Rasulullah diutus. Nah, untuk yang baru-baru juga sama nantinya. Allah menjelaskan, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum
wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana arsalna, kami telah mengutus fikum kepada kalian, di dalam kelompok kalian, rasulan, rasul, utusan, seorang rasul, minkum, dari golongan kalian sendiri. Nah, tugas rasul dan juga penerus rasul sama. Tugasnya ini, yatlu alaikum ayatina. Dia itu membacakan kepada kalian ayatina, ayat kami. Inilah masalahnya. Sekarang mungkin kita merasakan, kita membacakan ayat itu, tapi yang menerima enggan, merasa dia bisa memperoleh informasi dari mana saja. Tapi kenyataannya setannya benar-benar menggoda dia, sehingga yang rencananya dia nanti mendapatkan informasi akhirnya menjadi bermain-main belaka. Yaitu alaikum ayatina, yang membacakan untuk kalian ayat kami, baik itu ayat kitabiah maupun ayat kauniyah, menjelaskan fenomena alam yang ada di muka bumi ini. Wa yuzakkikum, dan mensucikan jiwa kalian dari kecintaan terhadap dunia menjadi pengabdian yang seutuhnya kepada Allah. Karena memang jin dan manusia adalah memang untuk mengabdi kepadanya. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab, buku dan hikmah, kebijaksanaan, wisdom. Maka ini yang memang tantangan berat di akhir-akhir ini. Di zaman semua sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, informasi beda siapapun dengan cepat menerima, tetapi kenyataannya banyak orang yang tidak mau. Padahal rasul dan penerus rasul tugasnya sama. Wa yu'allimukum, dan mengajarkan kepada kalian ma lam takunu ta'lamun, apapun yang kalian tidak tahu. Nah, jemaah yang berbahagia, kondisi ini sekali lagi bahwa banyak orang yang di sana merasa tahu tetapi sebenarnya tidak tahu. Harus ada rasul atau penerus rasul di sana yang menyampaikan itu tadi. Maka ketika ada tadi seorang yang melanjutkan tugas kerasulan, menyampaikan apapun di sana, penerus rasul, pewaris nabi itu, maka tentunya seseorang yang menerima tadi, kelompok yang menerima tadi harus melaksanakan fadhkuruni. Ketika sudah begitu, ya ingatlah kepadaku. Sudah disampaikan oleh pewaris nabi tadi untuk menyampaikan kepada seluruh manusia. Ingatlah kepadaku, azkurkum, niscaya aku akan ingat pada kalian. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan jangan kalian ingkar. Sehingga jemaah yang berbahagia, tugas-tugas ini memang harus benar-benar kita emban. Mau tidak mau, kita memang sudah menghadapi hidup di dunia yang semakin berat ini. Maka kita harus ingat, Allah memberikan arahan pada kita di dalam ayat yang lain, fakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din dzukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum amma yaftarun. Demikianlah kata Allah, kami jadikan bagi setiap nabi, otomatis dengan pewarisnya dan penerusnya, aduan, musuh, orang-orang yang benar-benar mau melaksanakan perintah Allah untuk menyampaikan, membayankan, menjelaskan, menerangkan kitab, buku Al-Quran ini kepada seluruh manusia, itu ternyata ada pengganggunya, ada setannya, diberi aduan, musuh. Apa? Syayatinal insi, setan manusia, wal jinni, dan setan jin. Sehingga jemaah yang berbahagia, kalau kita katakan bahwa makhluk yang ada di bumi ini hanya 3, malaikat, jin, dan manusia. Setan bukanlah sebuah makhluk tersendiri, tetapi setan adalah waruhun syarir, esensi kejahatan yang nanti bisa berlaku pada manusia dan jin. Syayatinal insi wal jin. Kemudian di sana bagaimana taktiknya? Yuhi ba'dhum ila ba'din dzukhrufal qawli ghurura. Inspiring, saling menginspirasikan, saling mewahyukan. Yuhi,
Di sana Allah menggunakan kata dasar wawuha, ya, yuhi, saling mewahyukan, saling menginspirasikan, saling mengilhamkan antara satu setan dengan yang lain. Zukhrufal qawli, perkataan-perkataan yang indah, ghurur, tetapi menipu. Sehingga jamaah yang berbahagia, sekarang luar biasa tipuannya. Sudah kita dengar di mana-mana, yang makam palsu lah, yang apa palsu lah, yang pengetahuan sudah termodern sekarang juga tidak diakui lah. Ini semua adalah bisikan-bisikan itu, yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, untuk menipu. Betapa banyak tipuan-tipuan makam-makam palsu yang sekarang ini beredar. Mereka takut gak dapat makan. Kenapa ada yang datang? Karena mereka mengharapkan sesuatu yang merupakan tipuan-tipuan belaka juga. Jadi saling tipu menipu antara satu setan dengan setan yang lain, konco-konconya itu. Zukhrufal qawli ghurura. Walau syaa rabbuka ma fa'alu, kalau Allah menghendaki, kalau Tuhan menghendaki, tidaklah mereka itu melakukan seperti itu. Tapi memang Allah membiarkan. Silakan apa mau. Maka kita diberi arahan, fadharhum, maka biarkan saja mereka. Biarkan saja mereka dengan apapun yang mereka ada-adakan. Jangan katut-katut, kita tidak boleh. Yang merasa kita memang masih baru, berarti kita harus belajar kepada yang sudah punya tadi. Walaupun mungkin kadang-kadang ada rasa sungkan atau dan sebagainya, ya, yang ingin tahu bertanya langsung pada yang lebih tahu. Bila jamaah yang berbahagia, maka di saat-saat akhir-akhir kehidupan ini, di zaman-zaman yang terakhir ini, yang sudah 1400-an tahun yang lalu sekarang sudah berlalu, ayat-ayat pertama diturunkan sampai sekarang, dan nanti Allah akan menjaga sampai kiamat nanti, Al-Quran tetap ada. Maka tinggal adakah orang-orang yang masih benar-benar mau melanjutkan, memegang janji tadi, menyampaikan Quran kitab ini kepada seluruh manusia. Entah mereka menerima atau tidak, mereka melecehkan atau tidak, yang penting disampaikan, dijelaskan sejelas-jelasnya. Tidak boleh kita menyembunyikannya. Di sana banyak hal-hal yang bisa menjadikan kita sebagai manusia yang sukses di kehidupan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya yang sudah memahami berarti siap untuk melaksanakan tugas membayangkan, menjelaskan. Yang memang belum tahu berarti kita siap untuk menerima penjelasan, sehingga kita nantinya bisa terus-menerus mewariskan ke generasi berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisa'il muslimin asmat wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita mengisi kehidupan di sisa-sisa kehidupan kita. Yang lalu ya sudah, biarkanlah berlalu. Yang akan datang kita mohon pada Allah agar bimbingannya senantiasa dihadirkan pada kita, dan kita mau melaksanakannya dengan sekuat tenaga kita, dan kita berusaha memenuhi apapun yang Allah arahkan. Jangan sampai kita mati kecuali dalam kondisi berserah diri seutuhnya pada Allah SWT. Akhirnya jamaah yang berbahagia, mari kita mohon pada Allah SWT, mohon ampunan atas langkah-langkah dosa kita yang telah lalu, dan kita mohon agar langkah-langkah kita mendatang benar-benar sesuai dengan apapun yang ditunjukkan pada kita semua melalui lisan para rasulnya dan juga penerus-penerusnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam.